Halo sahabat, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari ke-9 dengan tema kurikulum baca ke-1. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Pertanyaan pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda panah pada bagan kurikulum Bimba itu untuk menunjukkan alur. Pertanyaan kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti garis tebal adalah menunjukkan syarat. Pertanyaan yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru berarti harus berhati-hati, pastikan tujuan dan syaratnya sudah terpenuhi. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Di sini saya ada bagan kurikulum baca Bimba HIUEO. Saya akan kasih contoh untuk lanjut ke tahap B1B. Kita harus memenuhi syarat. Yang pertama ada D4HVS, yang kedua ada verbal JLNTRC, dan yang terakhir ada B1A. Dan satu contoh lagi ada pada bagian tulis, kurikulum tulis. Ini syarat untuk menuju ke T9 ada D5HVS dan T6. Seperti itu. Pertanyaan yang kelima, apa syarat HSAIUEO? HSHIUEO syaratnya adalah verbal AIUEO. Pertanyaan nomor 6, apa syarat modul B1A? Untuk modul B1A, di sini syaratnya ada HSHIUEO, verbal BDGK MPSY, dan D4 HVK. Pertanyaan nomor 7, apa syarat modul baca 1B? Baca 1B syaratnya ada D4HVS, verbal JLNTRC, dan B1A. Pertanyaan yang ke-8, apa syarat D4HVS? Syarat D4HVS yaitu yang pertama ada 4HVS dan D4HVK. Nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Tahap selanjutnya dari 4HVK yang pertama ada 4HVS dan D4HVK. Pertanyaan ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Setelah B1A, kita akan menuju ke B1B. Jadi tahap selanjutnya setelah B1A adalah B1B. Pertanyaan ke-11 ada apa tahap selanjutnya setelah B1E? B1E, kita akan menuju ke B1F dan B4. Pertanyaan nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Setelah B4 kita akan menuju ke B5, berarti tahap selanjutnya setelah B4 adalah B5. Pertanyaan mengenai tahap persiapan. Yang pertama, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan adalah tahap di mana motivator hanya mengenalkan huruf atau kalimat verbal saja. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal adalah huruf yang hanya diucapkan, diperdengarkan tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Pertanyaan nomor 3, tahap persiapan disebut juga dengan tahap tahap persiapan bisa disebut juga dengan tahap verbal. Pertanyaan nomor 4, mengapa ada tahap persiapan? Agar penyampaian materi lebih efektif dan akan berdampak kepada minat dan kemampuan belajar anak. Pertanyaan nomor 5, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya itu agar anak menyukai kegiatan belajar di dalam kelas. Pertanyaan nomor 6 adalah materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yang pertama ada verbal huruf, verbal kata, verbal kalimat, dan huruf verbal AIUEO. Pertanyaan yang ketujuh adalah bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan.
Awali dengan berdialog umum, berdoa, dan bernyanyi lagu. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai hafi a, i, u, e, o. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari hafi a, i, u, e, o? Hafi a, i, u, e, o adalah pengucapan bunyi huruf a, i, u, e, o tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang kedua adalah, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari hafi a, i, u, e, o? Tujuan utama hafi a, i, u, e, o adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal a, i, u, e, o. Dan tujuan khususnya adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf a, i, u, e, o. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan hafi a, i, u, e, o? Motivator mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan huruf a, i, u, e, dan o secara perlahan-lahan. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai hafi BDG KMPSY. Yang pertanyaan pertama adalah, apa pengertian dari hafi BDG KMPSY? Adalah pengucapan bunyi huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan huruf simbolnya. Pertanyaan nomor 2 adalah, apa tujuan utama dan tujuan khusus hafi BDG KMPSY? Tujuan utama hafi BDG KMPSY adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY, dan tujuan khususnya agar anak terampil mengucap bunyi huruf BDG KMPSY dengan benar. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan hafi BDG KMPSY? Yang pertama, motivator harus mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai hafi JLNTRC. Yang pertanyaan pertama, apa pengertian dari hafi JLNTRC? Hafi JLNTRC adalah pengucapan huruf bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan kedua ada, apa tujuan utama dan tujuan khusus hafi JLNTRC? Tujuan utama dari hafi JLNTRC yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC. Tujuan khususnya sendiri adalah untuk anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLNTRC dengan benar. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan hafi JLNTRC? Yang pertama adalah motivator mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan J, L, N, T, R, C secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLNTRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai hafi ABC. Yang pertama, apa pengertian dari hafi ABC? Hafi ABC atau huruf verbal ABC adalah pengucapan bunyi huruf ABC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus hafi ABC? Tujuan utamanya agar anak menyukai permainan hafi ABC. Tujuan khususnya agar anak terampil mengucap huruf ABC. Pertanyaan yang ketiga, ada bagaimana cara motivator mengenalkan hafi ABC? Yang pertama, motivator mengucapkan terlebih dahulu huruf ABC secara perlahan dan berulang-ulang menggunakan lagu ABC dengan cara yang menyenangkan.